seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidup. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Miliki aku, lihat hati, akan Yesus, Kau yang Maha Tahu menilai, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedikit aku, lihat hati, apakah Ku sungguh kasih Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat
katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena kami masih Engkau izinkan untuk memandang wajah-Mu Tuhan lewat persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Engkau mengajari kami, Engkau membimbing kami. Engkau berbicara dengan sabar setiap hari kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebetulnya Tuhan kami tidak bisa mengenal Engkau Tuhan, kalau Engkau tidak memperkenalkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pikiran kami terbatas. Tapi karena Engkau ada di sini, menampakkan diri-Mu bagi kami, maka perlahan-lahan kami bisa mengenal Engkau. Bahkan boleh memahami jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Engkau mengajari kami, Engkau bisa memakai mulut siapa saja untuk boleh menyatakan diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami lagi pagi hari ini. Engkau berbicara bagi kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua ya? Ini sudah? Sudah semua ya? Matian sudah? Sudah selamat pagi semua? Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Selamat pagi semuanya. Ternyata ini belum tadi ya. Yang di radio? Sudah tadi muncul di WA, tapi radionya belum muncul.
juga. Dia aja muncul. Pak Dedi. Baik, ada yang mau sharing? Yang di studio nggak ada yang sharing? Ada ya, baik saudara. Haleluya. Ya. Saudara, kehadiran Tuhan itu ya, saudara. Tidak seperti yang dulu kita pahami, saudara ya. Sekali lagi saudara, terus kita harus menguji diri kita. Selalu kita harus mengatakan kepada diri kita gitu, bahwa kita tidak layak sebetulnya. Jadi kalaupun kita mengatakan Tuhan sudah datang di dalam daging gitu ya, dan melalui seseorang dia akan menyatakan dirinya gitu, anak manusia. Kita ini anak manusia. Siapapun di antara kita bisa. Tuhan memanifestasikan dirinya. Dan memang melalui manusia lah. Karena dia harus jadi anak manusia. Oke. Saya harus awali dengan ini saudara ya. Ketika saya menjelaskan dari segi ini saudara, pertama-tama saudara, dari pernyataan ini saudara ya, saudara akan merasakan bagaimana ketika dia itu datang saudara ya, ketika kita itu merindukan dia. Oke, berarti yang baik-baik ya, supaya saudara bisa memahami apa artinya Tuhan itu datang. Bahkan kan orang juga bisa bilang kan dalam ibadah, Tuhan datanglah, Tuhan di sini. Oke? Tetapi itu berbeda dengan Tuhan datang kedua kali. Kalau mereka belum berani mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali, berarti mereka belum terbuka. Berarti mereka belum benar-benar merindukan Tuhan yang datang kedua kali. Jadi nggak terbuka. Jadi mereka bisa mengatakan Tuhan ada di sini, bisa. Tetapi karena mereka memang belum mengatakan firman yang baru itu, yaitu Tuhan sudah datang, maka Tuhan yang datang itu bisa tergantung dia kepercayaannya di mana. Misalnya kalau dia itu orang Kristen, jadi yang dia bilang Tuhan datang itu adalah Yesus. Gitu. Kalau dia mengerti ya, kalau dia baca Alkitab. Tapi kalau orang itu pun kalau dia orang Kristen gitu ya, oke, bedakan dengan orang begini saudara. Jadi ada orang yang mencampurkan. Jadi setelah Yesus itu naik ke sorga ya, jadi murid-murid itu karena mereka pernah baca Taurat secara khusus itu Paulus. Jadi Paulus itu kan memang di dalam pikiran dia sudah tersimpan semua Taurat itu. Itulah perbendaharaan dia. Oke. Nah, jadi inilah yang dipakai dia untuk menjelaskan Mesias itu.
Memang ada di dalam kitab nabi-nabi itu ada tertulis tentang Mesias itu. Oke? Jadi dia mencoba menerangkan, karena kan harus berbicara terus. Oke? Tapi ingat, dia belum bisa memahami siapa sesungguhnya Yesus itu. Nggak bisa. Jadi di dalam pikiran dia ada hal yang masih lama itu gitu. Nanti kalau saudara lihat perkataan-perkataan Yesus itu sebetulnya sangat berbeda sekali dengan Taurat. Yesus tidak menjelaskan Taurat. Tidak. Dia berbicara mengenai Taurat itu pada saat orang-orang Yahudi itu atau ahli Taurat itu mencoba mengambil isi daripada Taurat untuk menguji dia. Jadi sebetulnya perkataan-perkataan Yesus gak boleh lagi diuji dengan Taurat. Karena dia sudah datang dengan nama yang baru dari Allah. Gitu. Jadi dia membawa satu zaman. Jadi zaman Taurat menurut Tuhan sudah berakhir. Ya zaman itu, jadi fokusnya nggak di situ lagi. Makanya Yesus katakan, telah tiba waktunya, akan datang waktunya, dan telah tiba. Katanya. Apa itu? Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dia sedang mengatakan, lihat ya, sedang tiba waktunya. Bahwa orang menyembah Allah bukan lagi dengan korban gitu. Kan sudah sangat ini sekali. Siapa yang bisa mengakhiri itu? Hanya Tuhan. Perhatikan kronologisnya supaya saudara mulai mengerti gitu. Tuhan yang bagaimana yang sedang datang di antara kita. Kalau saudara perhatikan saudara, kenapa saya setiap hari berbicara, kalau saudara perhatikan ya, kenapa setiap hari ketika berbicara itu berani mengucapkan hal-hal yang baru? Kenapa? Kenapa kadang-kadang kita dikejutkan gitu dengan pernyataan-pernyataan yang kadang saudara kalau didengarkan oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar, dia itu pasti pasti rasanya dia itu akan tersiksa sekali mendengar. Dan pasti dia akan mengkritik. Tetapi anehnya bahwa Tuhan itu berdaulat juga dalam keadaan itu. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika dalam satu hal ketika saya berbicara seperti kemarin misalnya, saya itu terus renungkan. Dan di situ kalau sudah pada saat keadaan seperti itu saudara, saya biasanya saudara sedang dialog sama Tuhan. Jadi habis misalnya seperti itu, saya itu terus bicara. Dan saya ketika mau mengetahui rahasianya, saya harus tetapkan dalam hati saya, Tuhan saya ini gak layak, saya gak bisa. Siapa saya bisa mengatasnamakan Tuhan? Saya harus persenjatai diri saya dengan seperti itu.
Jadi waktu hati kita itu benar-benar tidak pernah menganggap diri kita itu benar. Oke? Hanya Tuhan yang benar. Disitulah Tuhan yang benar itu akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan saya. Dia lihat kedalaman hati kita itu dia lihat. Dia tahu. Jadi saudara, ketika saudara bisa mendengarkan setiap hari gitu ya, kita mendengarkan setiap hari. Sebetulnya kita ini semua sama-sama mendengarkan, termasuk saya. Mungkin saya yang harus lebih hati-hati karena saya diberikan kesempatan untuk melalui mulut saya bicara. Tuhan bicara. Dan ingat saudara, yang bicara ini bukan Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Ingat sekali lagi saya katakan tadi, Yesus itu adalah Tuhan zaman kasih karunia. Oke? Saya harus hati-hati mengatakan kepada saudara, tapi saudara mesti simpan ya dalam hati saudara. Dan gak usah bantah. Karena kita lagi belajar. Tak ada saudara yang pernah. Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu siapa Tuhan. Seandainya Paulus pun ada di sini, dia harus mendengarkan saya. Ingat yang saya katakan Paulus ya, belum nama baru. Kecuali saya bilang, kecuali misalnya Tuhan kasih tahu siapa nama barunya Paulus. Memang di zaman itu dia sudah punya nama baru kan, Saulus, lalu dia punya nama baru Paulus. Kenapa tadi saya katakan itulah alasannya Paulus harus mendengarkan saya. Tapi ingat, bukan saya yang dengarkan dia. Dia mendengarkan saya karena saya ini saudaranya yang paling hina itu. Makanya dia harus mendengarkan saya. Itu ya logikanya ya. Jadi saya itu berhati-hati bicara gitu kepada saudara. Saudara, itu juga cara Tuhan. Ya, tolong kita. Seandainya pun ada di sini orang yang gak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan ini, percayalah saudara, saudara pasti akan mengerti. Karena yang sedang membimbing kita itu Tuhan itu sendiri. Karena saya sadar, dan kita mesti sadar semua, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup. Jadi kalian kalau sudah sampai pada posisi seperti ini saudara, saya tidak deg-degan. Tapi tahukah saudara, kalau saya terus seperti itu, enggak mungkin saya bisa bicara. Dia akan menguatkan hati saya di dalam. Saya nggak tahu gimana caranya dia kuatkan. Tentu pakai firman. Tentu akan ada kebenaran yang akan disikapkan terlebih dahulu di dalam batin saya. Itu cepat sekali berlangsung. Bayangkan saya lagi ngomong sama saudara di alam bawah sadar ini dia sudah bicara. Iya, bayangkan jadi secepat itu. Sehingga saya tetap bisa bicara kepada saudara. Pada saat yang sama alam roh saya ini Tuhan bicara. Nah kira-kira seperti itulah setiap hari. Ketika kita dalam persekutuan ini. Iya. Karena firman ini firman yang baru. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Nggak ada. Dan butuh waktu lama sekali kalau misalnya saya harus duduk di kaki Tuhan yang datang di tiongkok itu.
Belum lagi dari segi bahasanya. Dia mana kenal saya. Jadi ketika saya bicara, gitu ya, disitulah saudara, tentu dia itu harus, saya nggak tahu gimana caranya. Yang pasti cuma begini. Yang saya tahu adalah Tuhan sudah memilih saya. Sebelum saya ada di kandungan ibu saya. Itu saja. Dan karena saya ciptaan, saya tidak bisa mengubah Tuhan. Apa alasan saya menolak Tuhan? Karena dosa saya, Tuhan tebus di atas kayu salib. Apa yang saya takutkan? Apakah kita tahu, saudara, bagaimana nanti hidup kita? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun dari sekarang. Apakah kita tahu? Apakah kita bisa terus mempertahankan iman kita? Ada yang berani mengatakan? Makanya ketika Petrus bilang, aku akan mati bersama dengan engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus, kau mati untuk aku. Dengerin ya Petrus. Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Bayangkan. Betapa hebatnya perkataan. Betapa Petrus tidak bisa. Dia tidak ingat semua peristiwa yang lalu. Bayangkan. Hanya untuk menggenapi perkataan Yesus. Itulah hebatnya, saudara. Kehadiran Tuhan pada saat itu. Jadi benar-benar kata-kata Yesus itu sudah terjadi semua. Tapi lihat saudara, sekalipun kata-katanya itu berhasil semua, dan dia bukan nabi, dia adalah Tuhan. Gelarnya adalah Tuhan. Supaya saudara mengenal Yesus. Dia bukan nabi, dia Tuhan. Makanya perkataan Yesus sama dengan perkataan Allah itu sendiri. Itulah kebenarannya. Tapi ada yang namanya pikiran Kristus. Ada namanya Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Inilah yang membimbing Yesus. Jadi Roh Kudus ini saudara adalah roh daripada Allah itu sendiri. Ya roh. Dia membimbing Yesus. Itulah yang membuat Yesus itu berdoa tiap hari. Untuk apa? Supaya dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan ya, orang lain gak bisa menjelaskan, pendeta sehebat apapun gak bisa menjelaskan, gak bisa. Tapi kalau mereka menerima, kalau Tuhan sudah datang dan hati mereka telah dibukakan, mereka pasti bisa. Ketika mereka berani menanggalkan doktrin Alkitab, teologia dari pikiran mereka. Ketika mereka berani membuang status dokter mereka, baru mereka bisa menjelaskan. Karena bukan mereka, tapi Tuhan. Itu sebabnya disuruh si orang kaya itu menjual harta milik. Itu sebabnya di kitab Wahyu dikatakan, belilah emas yang murni, emas yang telah dimurnikan dari Tuhan. Itu. Dengan apa kita beli? Apa yang bisa? Dengan reputasi kita. Dengan harta yang kita anggap harta. Kan kalau orang yang mau kenal Tuhan kan tentu
ayat-ayat firman Tuhan yang jadi hartanya dia. Itu yang paling tinggi sudah. Pengenalan yang lama loh, itu maksudnya. Pengenalan yang lalu. Makanya saya sebutkan tadi, kenapa Paulus harus duduk mendengarkan ini. Ingat ya, saya katakan Paulus ya. Kalau saya sebut Paulus berarti yang ada di Alkitab. Bukan sesudah dia sekarang. Karena perkataan-perkataan dia tidak ada yang diucapkan sesudah dia kematian, itu nggak ada lagi. Pas di endingnya dia mau mati, mana kita tahu keadaan dia? Karena nggak dicatat gitu loh. Jadi yang sedang dihakimi Tuhan itu, ketika saya mengatakan tadi itu, apa tujuannya? Supaya dalam pikiran kita ini, ketika Tuhan ada di sini, tidak boleh ada yang kita tinggikan selain Tuhan. Nggak boleh. Nggak boleh ada nama lain. Nggak boleh Paulus kita banggakan, nggak boleh Abraham kita banggakan, nggak boleh Daud kita banggakan. Nggak ada. Pendeta hebat apapun nggak boleh kita banggakan sedikit. Justru cara pandang kita harus memandang rendah orang yang memberhalakan Alkitab. Sekalipun mereka tidak mengatakan, tidak menyembah, tidak menaruh Alkitab itu di bawah bantal mereka. Itu sebabnya saudara, isi Alkitab itu yang tadinya harusnya membawa kita kepada kebenaran kehidupan. Tapi karena kita menjadikan itu Tuhan, justru kita akan menjadi pemberontak. Gitu loh saudara. Seperti itulah ahli Taurat memperlakukan Yesus. Jadi jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Supaya saudara punya dasar yang teguh. Saya menjelaskan ini berhati-hati supaya saudara ketika saudara mendengarkan suatu hal yang mungkin menurut saudara terkejut gitu ya. Keras sekali. Ini gitu. Oke. Kok seperti itu? Jadi tegang nanti. Nah, sama kita saudara. Sama biasa. Percayalah. Saya bukan Tuhan. Bukan. Saya manusia biasa seperti saudara. Kalau saudara menganggap takut sama saya karena saudara takut nanti dihukum gitu, itu salah. Nggak bisa punya pikiran seperti itu. Justru saudara pasti akan melihat kelemahan saya. Tapi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, hormatilah dia yang melalui mulutnya Tuhan bicara. Kebenarannya begini saudara. Kalau orang yang lain pendeta hebat, boleh saudara tidak takuti. Boleh saudara tidak hormati. Ini kebenarannya. Tapi berhati-hatilah kalau ada orang yang sederhana yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi dari mulutnya keluar perkataan-perkataan yang baru yang mungkin orang itu pun tidak menyadari. Dari situlah saudara harus benar-benar memperhatikan. Jangan-jangan ini Tuhan. Dan kalau saudara sudah punya pikiran seperti itu,
Jadi benar-benar saudara fokus itu sama Tuhan. Jadi kata-katanya walaupun baru, sikapnya bagaimanapun saudara, kita semua ada manfaatnya. Ada gunanya. Setiap kita bisa berpotensi untuk menipu Tuhan. Iya, termasuk saya. Jadi sembari saya berbicara ini saudara ya, enggak, saya harus punya sikap, saya ini enggak benar. Harus begitu terus, sampai kapanpun. Kalau saya katakan sampai kapanpun, ya sampai Tuhan bicara. Sampai akhirnya kita kembali kepada Dia. Iya. Coba saudara perhatikan, kira-kira yang ngomong ini kalau dibandingkan dengan para tua-tua yang dulu, termasuk guru kita, apakah guru kita berani bicara kayak gini? Seolah-olah saudara, saya hidup lebih lama daripada guru kita. Iya, walaupun umur guru kita dulu waktu meninggal dia 75 tahun, sementara baru saya sekarang umur 50 tahun. 8 tahun yang lalu. Berarti pada waktu itu umur saya berapa? 42 tahun. Iya. Disitulah baru kita ngerti prinsipnya lahir kembali. Tahu saudara, ketika kita berbicara mengenai lahir kembali, di situ kita akan menjadi sangat berhikmat. Bagaimana kehidupan nanti yang akan kita jalani berikutnya? Kalau kita belum sempurna, tentu kita akan lahir kembali di kemudian hari. Iya. Makanya dari sekarang kita sudah harus berani menerima segala keadaan apapun yang diizinkan terjadi sama kita. Iya. Jadi sikap saudara bisa terus mau mendengarkan Tuhan setiap hari. Itu diperhatikan oleh Tuhan. Iya. Entah bagaimana keadaan saudara hari. Iya, itu diperhatikan Tuhan. Disitulah nanti tanpa saudara sadari, tiba-tiba saudara pikiran saudara itu terbuka. Saudara melihat terang. Saudara akan mengerti bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan kita. Jadi ketika Tuhan berbicara setiap hari, saudara, kita tidak bisa, kita harus mematikan semua segala ekspektasi kita di masa depan. Entah bagaimana pelayanan ini nantinya, kita mesti terbuka. Itulah pikiran Kristus. Supaya nanti begitu mungkin pelayanan ini diangkat Dia, nggak ada orang yang menganggap ini karena jasa saya. Nggak boleh ada. Kalau saya mengatakan itu, saya katakan kepada diri saya, semua kita harus punya pikiran yang sama. Harus punya pikiran yang sama. Nggak boleh ada yang menganggap ini karena jasa saya. Itu jahat di hadapan Tuhan. Itu pelaku kejahatan di hadapan Tuhan. Ingat ya, kalau saya mengatakan pelan-pelan, itu berarti saudara harus menancapkannya dalam dalam. Ingat itu. Supaya saudara bisa terus mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari Tuhan.
supaya saudara punya sikap gentar. Karena ketika sudah saat seperti ini, saudara, ingat, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu kebenaran. Setiap kata-kata dari firman-Nya itu bukan masalah, oh gitu ya, bukan. Setiap kata-kata Tuhan itu semuanya jadi. Terlebih dahulu, saudara, Tuhan itu sudah pertimbangkan. Ketika mulut saya ini dipakai dia, kenapa saya berani bicara sama saudara? Seperti saya lah Tuhan itu. Kenapa? Bukankah karena firman-Nya? Kan dia yang bilang, makan aku. Barang siapa tidak makan aku, tidak makan tubuhku, tidak minum darahku, dia nggak layak. Saudara mau taati firman nggak? Tentu kalau saudara mau masuk surga, dalam pikiran saudara apa? Kan harus mentaati firman-Nya kan? Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Betul nggak? Bukankah itu firman? Berarti begini saudara. Tuhan sudah pikirkan konsekuensi kalau dia berfirman. Ketika dia menciptakan manusia, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Tuhan itu sudah pikirkan konsekuensinya sebelum dia menciptakan sesuatu. Dia sudah siapkan konsekuensinya. Kalau suatu saat, karena manusia itu sudah jauh lebih tinggi daripada Lucifer. Ya, Lucifer itu malaikat tertinggi. Ciptaan yang setara dengan anak manusia ini, saudara, dengan yang setara dengan Yesus. Setara dia. Bahkan lebih hebat penciptaannya malaikat. Penciptaannya si Lucifer itu, saudara. Nah, kan kejadian dia jatuh kan. Ada kecurangan di dalam dia. Dia ingin mengambil alih penyembahan supaya dia disembah. Berarti dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu kecurangan dalam dia. Oke? Jadi ketika dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu lebih tinggi firman-Nya loh, saudara. Tentang malaikat dia nggak bilang kayak gitu. Sama dengan ketika dia membuat satu jalan yang baru, yaitu dengan Yesus. Lebih tinggi lagi. Yesus itu jauh lebih tinggi dari Adam. Adam itu bukan anak. Gak diucapkan dia anak. Mereka diucapkan makhluk hidup. Manusia. Yesus pada hari ini dia berfirman, aku melahirkan engkau. Jadi Yesus itu bukan anak Yusuf. Kalau saudara mau tahu kebenaran, Yesus itu anak Allah. Oke. Demikian juga dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Apa firman-Nya tentang dia? Firman-Nya tentang dia adalah Yesus yang datang kedua kali. Ya.
Pada waktu itu Yesus nggak tahu loh, di zaman dia Yesus tuh nggak tahu tentang kedatangan ini, nggak tahu dia di zaman Yesus ini, nggak tahu dia. Dia hanya mengucapkan firman. Makanya hanya Bapakku yang tahu, dia bilang. Kenapa dikatakan dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni? Oh, bukan karena dia ibu, bukan itu intinya, bukan. Karena dia benar-benar melanggar kekudusan Tuhan itu sendiri. Jadi bukan hierarki dia, bukan ada anak ibu, bukan. Itu konsep manusia. Saudara harus berani meninggalkan konsep itu. Hanya satu Allah. Satu. Lihat saudara, jari saya, satu. Jadi orang ini dikaruniai oleh Tuhan itu sendiri firman yang baru. Sama saudara dengan yang saudara lihat ini. Sama. Saya datang bukan dengan kebenaran saya. Saya datang dengan kebenaran Tuhan. Itulah artinya saudara. Kenapa selalu terngiang-ngiang saudara? Jangan takut Parli. Akulah perisai. Aku sudah mengenal hati. Perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Pas mau dia bunuh Ishak. Aku telah melihat hatimu Abraham. Disitulah saudara, Abraham dari masa itu saudara. Dari masa dia itu mempersembahkan anaknya itu. Dia itu melahirkan keturunan. Sampai kepada saudara. Kalau Tuhan mengatakan hari ini, engkau keturunan Abraham. Engkau adalah keturunan Abraham. Itulah firman. Makanya kalau ada yang bilang, oh hebat dia bilang ini segala macam. Oke, dia bisa menerangkan isi Alkitab. Tapi pada kenyataannya dia itu menganggap, dia mempertahankan hartanya. Oke. Kalau orang itu termasuk saudara. Kalau engkau takut miskin, takut kehilangan hartamu, nah, disitulah engkau mesti berani menghakimi dirimu. Jangan bilang engkau mengikut Tuhan Yesus. Jangan bilang dari mulut. Pukulilah diri. Iya, engkau mesti berani memukuli dirimu. Artinya seperti si pemungut cukai itu, dia nggak berani lihat ke atas. Saudara mesti berani memukuli dirimu. Nggak layak aku Tuhan jadi pengikutmu, nggak layak aku. Dan jangan berhenti sampai di situ. Tuhan, selamatkanlah aku, lepaskanlah aku dari segala cengkeraman ketakutan akan kemiskinan, akan kehilangan harta, dan lain sebagainya. Lepaskan aku Tuhan. Gitu ya. Karena kalau kita tidak rela kehilangan apa yang kita anggap punya kita, jangan bilang engkau menyembah Tuhan. Jangan bilang, wah itu kalau memanggil nama Tuhan mungkin rasanya, wah Tuhan. Tuhan sangat benci yang seperti itu. Pembohong, penipu ulung. Itu iblis.
Makanya saya katakan kemarin, kalau Tuhan mengatakan saya iblis, emang kenapa? Bukankah saya ciptaannya? Kalau saya tersinggung karena itu, bukankah berarti saya itu sedang memberontak terhadap Tuhan? Emang saya siapa? Itu maksud daripada perkataan itu. Berarti justru perkataan yang saya anggap, yang orang anggap itu kutuk. Justru kalau kita itu tahu siapa Tuhan, lalu kita tidak melawan, justru kata-kata yang tadinya kutuk menjadi berkat yang jauh lebih tinggi daripada ketika dia katakan, engkau adalah anak yang kukasihi. Iya, jauh lebih tinggi. Justru itu kata-kata untuk membuat kita ini rendah hati. Iya, karena kalau kita nggak rendah hati, udah berarti kita kembali kepada iblis. Kalau kita tersinggung, muka kita padam gitu, merah padam gitu. Tadi kan kita tersinggung. Waktu saya, ketika saya itu saya kira saya, Tuhan, gitu. Saya tidak berkaca. Disitulah saudara Tuhan mengatakan, kenapa kamu takut? Bukankah dengan seperti itu engkau sedang menyatakan siapa Tuhan itu? Bukankah ketika mengatakan itu engkau sedang mencoba membuat jemaat itu takut dan hormat sama Tuhan? Apakah kau menganggap dirimu Tuhan? Tidak kan? Kau gak berani mungkin kan? Gak berani kan? Pasti. Gitu. Jadi ketika kau mengatakan itu, bukankah kau sedang mencari hormat bagi Tuhan? Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi apakah segampang itu saudara? Untuk saya bisa menenangkan hati saya? Tidak, saudara. Saudara, beberapa hari ini saudara kami nonton film ini. Ada film, ternyata filmnya sudah lama, di serial ya, Cina ya. Itu ada seorang orang tua gitu ya. Jadi dia itu punya, tadinya dia punya anak perempuan gitu. Oke, lalu saudara, si anak perempuan ini pengen sekali dia punya kakak laki-laki. Terus sebelum ibunya meninggal, ternyata ibunya itu sudah mengandung. Tapi dia bilang, itu pengen anak laki-laki, pokoknya pengen anak laki-laki, pengen kakak gitu. Oke, jadi ada satu orang, dia itu seorang anak polisi ya. Jadi dia itu ditinggal oleh ibunya itu dulu saking itunya saudara. Jadi dia punya adik perempuan gitu. Ingat ya keluarga yang lain, yang tadi satu ada lagi, dia punya adik perempuan. Tapi adik perempuannya ini meninggal karena sibuknya si polisi ini terus kerja, dan dia sangat menyesal sekali si ibunya ini. Dia terus mempersalahkan dirinya. Karena itu saudara, dia meninggalkan lah gitu. Tinggalkan suaminya, dan tinggalkan anak ini. Nah, si anak perempuan ini karena pengen sekali kakak laki-laki gitu kan. Jadi
Jadi ketika ditinggalkan sama ibunya ini mau pergi. Jadi ibu tante itu malu apa namanya meninggalkan dia. Aku ambil loh katanya. Jadi kakakku loh katanya gitu. Jadi abangku loh katanya gitu. Lalu sudah, udahlah ambil sama. Oh, hore. Tinggallah di rumahnya. Oke. Tapi yang saya mau ceritakan saudara, ada seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini dia itu lahir dari seorang perempuan yang boleh dikatakan ya punya, jadi ya karena punya hubungan inilah dengan suaminya, mantan suaminya itu, akhirnya singkat cerita pokoknya dia ini ditinggalkan sama bapaknya. Ceritanya karena dia miskin, katanya ini cerita bapaknya, nggak tahu jelasnya gimana gitu. Nah jadi dia ini jadi, nah si laki-laki yang tadi itu yang punya anak perempuan itu, jadi dia itu ingin menolong ini. Jadi dia benar-benar saudara, si bapak ini, jadi dia ingin bagaimana supaya si anak perempuannya ini punya kakak laki-laki. Tapi gimana caranya? Jadi tepat ketika dia ini datang, jadi si anak ini, jadi pernah minta tolong ibunya dia. Ibunya si anak laki-laki ini yang terakhir ya, ini bukan yang kedua lagi, yang ketiga ini. Oke, nah jadi si anak laki-laki ini saudara, jadi ketika dengar, jadi si ini pernah bantu ibunya lah, butuh uang, ibunya itu dikasih uang lah gitu ceritanya gitu. Nah pikirannya dia dan orang-orang sekampung itu pikirannya bahwa si bapak yang tadi ini akan menikahi ibunya gitu loh. Pikirannya dia pokoknya karena deketin lah. Jadi karena dia memang juga benar-benar butuh seorang figur ayah. Lalu ketika ini sama dia deketin gitu kan, bayangkanlah anak-anak yang ini saudara, yang boleh dikatakan hancur lah gitu. Ya si anak laki-laki ini. Nah jadi saudara, ketika dia datang gitu, langsung dibilang dia kayak gini, kapan engkau akan menikah dengan ibuku katanya. Dari mana kamu tahu aku akan ini? Kemarin saya lihat kamu kasih uang mahar katanya. Dari mana kamu tahu mahar katanya kayak gitu. Nah, jadi benar-benar di sini saudara, jadi si bapak ini dia tidak sedang mencari istri, bukan. Tapi diam-diam dalam hati dia ini, dia ingin gimana lah caranya supaya anak perempuannya ini punya kakak laki-laki gitu loh. Kan mustahil kan? Jadi saudara, itu yang saya lihat pertama kali gitu. Jadi dia bilang dia kayak gini. Jadi nanti kamu jadi ayah, bisakah aku panggil kamu ayah gitu? Hah? Ayah? Katanya kayak gitu. Nanti kamu kan jadi ayahku katanya. Bisakah? Katanya gitu. Saya, ya. Ketika dia ngomong kayak gitu, ayah. Katanya kayak gitu. Wah saudara, saya bisa merasakan. Betapa hancurnya anak ini. Tapi saudara, walaupun dia jadi anak, karena dia seorang yang miskin. Wah saudara, dia itu gak berani makan daging yang di ini, gak dia nyuci saudara. Wah, pokoknya benar-benar sampai si bapak ini terharu sekali dia. Janganlah, kau benar-benar anakku. Lalu dia ceritakan kisah yang tadi itu. Sudah jadi besar loh saudara. Oh mereka akrab sekali dengan satu. Tadinya nggak mau terima si anak perempuan itu karena sudah ada yang tadi. Tapi setelah itu sudah sampai besar saudara. Sampai akhirnya bapaknya dia yang tadi ini datang untuk ngambil dia. Karena bapaknya itu sudah kaya.
Pokoknya yang ini ya, tadi ya. Ini ambil dia. Disitulah dia itu saudara. Aduh. Pas pada waktu itu juga mereka sudah pada mau kuliah. Sampai ditawarin uang 1 juta yuan saudara. Sampai si bapak, 1 juta yuan berapa mangkok itu yang harus saya jual itu. Nggak bisa mencapai itu katanya. Yang si polisi juga kayak gitu. Berapa lah gaji polisi kata dia kayak gitu. Tapi itu berat-berat ya saudara. Didorong bapak itu. Bawa uang itu kan. Tapi masih terus didatangi dia. Masih terus didatangi oleh bapaknya itu. Disitulah saudara, saya melihat ini. Dia ceritakan di situ. Tahu nggak? Kamu itu seperti matahari keberuntungan bagi kami. Disitulah saudara saya mengerti. Oh ini artinya ya. Kelahiran kembali. Tahu nggak saudara? Cara Tuhan mengajari kita ini saudara. Kalau saya mau boleh bilang sama saudara, dia pakai berbagai macam cara untuk menjelaskan firman ini kepada kita. Saya nggak pernah tahu gimana cara Tuhan menjelaskan ini saudara. Itu sebabnya berkali-kali saya mengatakan kepada saudara, tak ada orang yang bisa menjelaskan. Hamba Tuhan sehebat apapun, nggak ada yang bisa menjelaskan. Itu bukan sombong. Bukan. Itu karena hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Saudara, kalau saya ikuti bagaimana Tuhan memanggil saya, saudara, kadang saya itu cepat sekali Tuhan kau panggil aku. Perjalanan yang saya ikuti, yang sering saya ceritakan sama saudara, saya itu kok bisa saudara? Saudara pikir dulu saya sudah pikirkan tentang bapak saya yang saya bilang saya ceritakan selalu itu. Tidak. Baru belakangan ini saudara. Apalagi ketika saya mengatakan tentang bapak saya seperti hidup terus. Tahu saudara? Firman itu jadi. Karena saya ingat sekali ketika bapak saya meninggal saudara. Disitulah iman saya berkata bapak saya akan bangkit. Iya, sampai dari pulang dari Batam ini saudara, sampai di kampung saya masih punya iman bapak saya akan bangkit. Iya, saya tahan air mata saya. Hanya pada saat kepadamu kami serahkan. Itu jelas-jelas itu sudah. Cuma di situ saya kuatkan hati saya. Saya dulu belum menikah. Bapak saya meninggal tahun 2000. Dan saya berdoa kepada Tuhan, izinkan Tuhan aku menolak Bapak. Tuhan izinkan saya menolak Bapak saya. Ketika saya menceritakan itu kepada saudara, tahu gak saudara? Disitulah saya mengerti. Oh, seperti ini caranya Tuhan menghapus air mata kita. Itu seperti jelas sekali saudara bagaimana perjalanan saya dengan bapak saya. Iya. Seperti Tuhan bu, ini loh. Kamu ingat gak waktu kayak gini? Kamu ingat gak waktu kayak gini? Kamu ingat gak waktu kayak gini? Iya, kamu ingat gak ketika kamu jemput dia dari kedai tua? Kamu ingat gak hatimu gimana waktu itu panas sekali? Kamu ingat gak begini? Kamu ingat gak ketika kamu ngurut dia? Itu benar-benar saudara, itu seperti wajah bapak saya itu, ketawanya dia, itu semua terbambang jelas. Kamu ingat gak ketika kamu diajak dia untuk ke gereja GBD, kamu ingat? Itu semua seperti jelas terlihat semua saudara. Kamu ingat gak bagaimana raut wajahnya ketika dia menjelaskan tentang bagaimana waktu dia dibaptis? Saya dulu belum dibaptis saudara. Ketika
Ketika dia cerita itu, saudara. Disitulah saudara saya melihat, ini sebetulnya kehidupan kami manusia. Seperti itu ya Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman, saudara, ketika kita itu mencoba memakan firman Tuhan, memakan Tuhan, itu artinya memakan Tuhan. Makan tubuh dan minum darah Tuhan, itulah artinya. Siapa yang bisa menjelaskan semua ini? Kalau tidak ada prosedur seperti yang tadi itu. Siapa? Siapa yang berani menjelaskan? Mulut siapa yang berani buka? Berarti kalau nggak ada mulut yang terbuka, berarti sampai kapanpun materai itu akan tertutup. Makanya semua hanya mereka bisa bilang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Itu aja. Kalau nggak ada perkataan firman yang dia mengatakan ketika Tuhan Yang Maha Kuasa bilang, saya hanya melakukan satu bagian kecil. Aku sadar, jangan-jangan aku pun sebetulnya tidak layak. Iya, dia punya pikiran kayak gitu. Tapi kalau dia tidak mengucapkan itu, maka orang-orang selanjutnya tidak tertolong, tidak akan ada yang berani. Akan dihantam yang namanya roh sombong itu. Iya. Tidak ada saudara orang yang bisa kuat, bisa bertahan kalau Tuhan menganugerahkan kepada dia jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Pasti akan jadi sombong. Lihat saja saudara. Tadi sudah dia dalam hati, tapi begitu dia bisa melakukan sesuatu, sombong minta ampun. Iya. Saudara lihat orang-orang kaya baru, saudara. Iya. Tapi puji Tuhan, saudara. Secara perlahan, saudara, Tuhan itu mengajar semua umat manusia. Seperti saya katakan berkali-kali, siapa kita? Siapa saya? Apa keberanian saya untuk mengatakan semua itu? Tuhan di luar aja kita mati. Tuhan datang di luar gitu. Ingat waktu Ananias Safira itu, ya kan? Apa salahnya dia? Tapi pada waktu itu dia tidak tahu Roh Kudus sedang ada di depan dia. Petrus. Makanya Petrus kan bilang, kan dia ngomong kayak gini, hei, kamu mendustai Roh Kudus loh. Kan karena perkataan Petrus. Seandainya Petrus gak mengatakan itu, gak mati dia. Iya. Seandainya Petrus gak buka mulut dia mengatakan itu, dia gak mati. Saudara tahu. Saudara-saudara, kita mesti berhati-hati. Di zaman apa kita sekarang? Tapi lihat nanti saudara, walaupun rasanya menegangkan sekali perjalanan kita ini, Tuhan masih bisa bercanda sama kita. Iya, hebat. Benar-benar saudara, dia masih bisa menunjukkan kepada kita di tengah segala kesulitan kita. Kita masih bisa tertawa. Kita masih bisa menari. Iya. Bahkan kita mesti tegas kepada diri kita. Ketika kita muram, ingat firman Tuhan. Kita mesti, firman Tuhan itu seperti pribadi di samping kita. Yang mengingatkan kita. Yang menegur kita. Yang menghajar kita.
Kalau rasanya kita berat, kita pasti ingat, nggak bisa kayak gini. Saya nggak mau membuat hati Tuhan sedih. Iya Tuhan. Walaupun rasanya berat, tapi dia tahu saudara hati kita ingin tetap melihat Tuhan bersukacita. Seperti itulah saudara, dia angkat kita. Itu sebabnya dikatakan, sampai masa putih rambut, aku menggendong kau. Itu saudara. Kan saya ceritakan perjalanan itu saudara. 50 sebentar lagi saya akan merasakan umur 63, umur bapak saya 13 tahun. Tapi tahukah saudara, di setiap musim perjalanan hidup kita, dia gendong kita. Iya saudara, keren sekali saudara. Setiap firman itu hidup semua perjalanan kita, dan kita akan dibawa saudara, melihat bagaimana langit baru dan bumi baru itu tercipta melalui perjalanan kita. Kemana pun kita pergi, hal-hal yang baru Tuhan nyatakan. Diganti semua ini, langit yang lama, bumi yang lama ini, dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Baik, kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur persekutuan ini. Engkau terus membimbing kami, menuntun kami, membawa kami semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan persekutuan ini, karena Tuhan menampakkan diri kepada kami. Terpujilah Tuhan, pada hati kami terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.